beliau waktu itu saya ke situ sore-sore itu dibantuin prosesnya dari NIB sampai masuk PIRT itu benar-benar saya itu berkendala di situ. Itu saya sampai dari rumahnya kan Hayam Sari ya Pak. Saya masih di Manyaran. Itu saya sampai setengah 12. Saya itu sendirian. Saya ini tidak bisa ditinggal Ibu, harus selesai. Tuntas, ya karena saya sudah masuk di sistem gitu. Cakap dong, sing penting wani. Pak Juwana, wah ini kan suka sambal banget ya Pak Juwana, ya kan? Ya banget sih enggak, tapi suka. Enggak ya? Pedes, intinya pedes. Jadi saya enggak harus sambal. Oh gitu ya? Cabai juga boleh. Cabai ya? Sambal juga oke. Gitu. Nek kalau sambelnya bagai langit tak berbintang Pak. Wah. Katanya kan sambal itu juga tambah nafsu makan ya? Oh iya, tentu. Tentu ya? Tentu, sangat. Jadi makan dengan sambal, dengan makan tanpa sambal itu pasti lebih banyak entah karo sambal. Nah ini siang ini kita akan kedatangan tamu ya. Produknya adalah brandnya Sambal Laku. Sambal Laku ya. Iya. Beliau adalah Ibu Nur ya. Nur. Yang ini sudah dimulai sejak tahun 2020. Oke. Dan luar biasa nih sambal dari Bu Nur ini Pak. Sudah tersebar dari Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Iya kan? Dari barat sampai ke timur. Yes. Luar biasa. Dan sampai ke Hong Kong. Waduh. Luar biasa ya? Iya. Selain sambal aku, beliau juga ini Pak menciptakan ini onde sekres, onde ketawa. Karena ada ketawanya. Langsung aja ya. Yuk langsung. Kita sambut aja Ibu Nur. Ya. Silakan Ibu Nur. Sugeng Rawo. Tahu? Sugeng Rawo tahu? Tahu Bapak. Tiang Jali nggih. Nggih Pak. Oke, Bu Nur, apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah rawuh di Cak Kendel Podcast ya, Bu Nur. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang sambal laku dan onde sekres ya, silakan Bu Nur sapa dulu Sobat Kendel. Assalamualaikum Sobat Kendel. Salam sehat, salam sejahtera. Salam sehat, salam sejahtera. Bu Nur, Okay. nah ini benar tadi ya, luar biasa ya, sambal laku sudah dari barat sampai ke timur ya. Berjajar pulau-pulau ya. Dan sambung menyambung ya. Iya, menjadi satu. Jadilah Indonesia. Ini awalnya gimana ini Bu Nur? Kalau bisa Ibu wah ini saya buat produk sambal lah gitu. Awalnya gimana kisahnya? sih tidak sengaja hanya postingan di WA, tapi banyak teman-teman yang request, memesan. Ibu buat sambal itu, terus diposting di WA. Iya. Temen apa? Iya, temen di WA semua. Oh, yang baca WA status ya? Status seperti iya, itu. iya. Terus bagi sambalnya Bu gitu. Iya. Mereka minta kok sedikit gitu, dijual aja gitu. Pada waktu dibagi gratis itu kan sedikit. Kok sedikit dijual aja, maksudnya biar bisa gitu. Gitu loh makanya. Berarti cocok ya teman-teman waktu itu ya. Seperti itu. Iya. Terus apa yang dipikiran Bu Mah ini harus tak produksi nih gitu ya? Iya, terus saya menggali ilmu untuk kayak produk gitu, lihat-lihat teman-teman sama mencari ilmu lah gitu. Ternyata untuk produk sambal kok seperti ini kemasannya gitu. Oh, untuk kemasannya ya. Waktu itu dikemas seperti apa? Masih sederhana Pak, masih di plastik, terus saya seal silver ya? Iya, seperti itu. Iya, supaya minyak nggak kemana-mana. Iya, terus iya. saya kasih kayak mangkok yang buat puding itu. Iya, yang kecil-kecil itu berarti. Iya, seperti puding itu. itu ya. Seperti itu. Mangkok puding ya. Semacam
itu, kemudian karena permintaan mau dibawa keluar kota gitu, akhirnya minta botol. Saya belajar gimana sih botol ini kemasan sambal ke apa gitu. Saya packingnya gimana gitu ya, Bu. Terus sembari saya belajar menggali packagingnya, saya juga melengkapi legalitasnya. Jadi supaya itu gimana pemasarannya supaya memang benar-benar mau masuk ke UKM gitu. Dulu seperti itu. Oh iya, memang penting ya Pak Jamal ya, legalitas itu penting. Karena kalau sudah masuk ke ranah publik, artinya di toko-toko modern itu ya pasti itu diminta ya. Pasti. Legalitas itu dari apa namanya, NIB itu ya? PRT ya? PRT sama halal. Ya, itu penting sekali. Ini yang sudah ada halalnya yang mana? Yang sambal ini sudah. Oh, sambalnya ya. Sambal laku ya. Yang ini proses tahun ini. Proses ya. Semoga dan jadi. Oke. Haki udah Bu ya sambal. Haki belum Pak, mau ini. Merek. Iya. Mereknya. Ini sama mereknya ya. Ini dengan ini. Oh beda ya. Beda Pak. Nggih, beda. Ini sekres ya. Cuman perusahaan produksinya sama. Sama, nggih. Ini yang sedang dihakikan ini adalah sambal laku. Saya dengar dulu bukan sambal laku mereknya nih. Iya Pak. Apa jadi gini ya, dulu itu saya kan asal bikin dan supaya punya nama itu sambal mae. Sambal mae. Sampai berapa lama jenengan bertahan sampai jadi sambal mae? Itu untuk 1 tahun sebelum punya legalitas, 1 tahun sudah punya legalitas. Berarti 2 tahun ya? 2 tahun sambal mae, sekarang sambal laku ya. Jangan lupa, yang dulu sudah kesengsem sambal mae, sambal laku namanya. Iya benar. Ada berapa varian Bu ini sambal laku ini? Itu ada 8 varian. 8 ya? Iya, cuman apa yang aja coba? Saya sambal merah ikan peda, sambal merah sambal merah ikan peda, sambal hijau ikan peda, sambal cumi balado, bawang teri Medan, geprek, terus bajak, terus yang satu itu 2 itu apa namanya? Apa Pak namanya itu? Roa sama. Ya, soalnya seringnya yang fast moving ini jadi yang sering ya, sing paling laku. Bestsellernya mana? Bestsellernya dari varian-varian itu. Teri ya, teri Medan ya. Peda. Oh, peda. Peda sama teri Medan. Langsung lapar ya aku. Iya. Jadi kalau yang peda di bawah nih ya. Ada ya? Peda merah sama peda hijau ada. Mari coba langsung. Tapi ayolah. Sambil ngobrol ya. Penasaran. Sambil ngobrol. Iya. Kita sambil ngobrol aja malah. Ya, Oke, berarti ya. Terus tadi bisa sampai sebar ke Nusantara dan sampai Hongkong itu gimana Bu? Proses pemasaran? Thank you. Jadi untuk reseller saya itu kan dia ngambil, terus dia punya kolega-kolega yang di luar gitu, selalu nyoba gitu. Terus mereka cuma bilang, jadi yang ngirim saya, jadi mereka cuma Bu minta alamatnya ini, dikirim ini. Jadi saya ngirim gitu ya. Jadi saya memang memfasilitasi reseller saya, packaging saya yang. Jadi itu reseller yang di Hongkong juga begitu. Iya seperti itu. Jadi saya yang alamat di sini gitu. Nanti saya yang packing sampai pengiriman seperti itu. Jadi saya mudahkan mereka, kan teman-teman itu ada yang kerja gitu. Jadi itu untuk sambilan mereka. Kalau di luar pulau gimana? Sama prosesnya begitu juga ya? Sama seperti itu. Wow, mantap. Sebentar ya Bu ya. Aku tak sambil. Ini yang hijau juga nyoba. Iya. Waduh. Langsung kemecer ini. Langsung mengiler. Ini sambal merah peda ya Bu ya? Nggih. Ini salah satu bestseller ya? Iya. Itu kelihatannya kok ada gorengan apa ya? Ini bakwan. Tapi tidak termasuk produk ini ya? Udah. Sudah lihat tak? Ini gorengannya nih. Saya semakin
sempurna. Gorengan plus sambal pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita padukan antara gorengan dengan sambal pedas. Wah. Pedas ya? Pedas dan top. Rasa kayak sendok langsung aja. Enak ya, Bu. Pas nih ya. Anget-anget apa hujan-hujan gini makan sambal gini ya. Ini ngelawui itu nih ya. Cobain semua aja Pak, terinya juga ikan. Iya. Iya, Bu. Wah, cocok nih. Teri putih teri Medan, coba teri Medan. Dari Medan ini Pak, tak coba. Waduh. Ini ya Pak. Coba. Sorry bro. Rambutku langsung gatel ya. Kepedesan. Kepedesan ini rambutnya gatel langsung. Bu, Saya ini harus katakan ya untuk seleraku ini pedes. ya Pak Hadap ya? Cukup pedes Pas, kan? Nek pas. menurut pas ya? pas ya. Aku pedes beneran. Itu masih ada yang minta pedes lagi. Oh, masih tak pedes mana ya? Masih ada yang Tapi tahu? ya saya standarisasi aja Ya, supaya Ini standar ya, ini ya. Ini standar ini, yang Pak. pedes bisa masih Sebetulnya standar ini ya, cuman karena aku wongnya ora pati doyan pedes. Iya. Maksudnya bukan tuh gak doyan, gak tahan pedes. Tapi doyan, aku doyan banget kalau pedes itu. Bukan anu ya, Pak. Cuman gak tahan nek terlalu. Mari kita teri Medan. Bu, ini jual berapaan, Bu? Sambalnya, Bu? Teri Medan Pak Ganda. Iya, Pak. Makasih, Pak. Itu yang berbeda topping beda harga Pak. Gitu. Wah, benar-benar ada terinya ya. Kalau teri berapa? 28. 28.000. Iya, masih terjangkau. Kalau tadi yang Ikan peda 24. ikan peda 24. Iya. Sama-sama gurihnya beda. Nah, tadi ada yang merah, ada yang hijau ya? Iya. Sama harganya? Kalau itu sih saya bikin sama aja Pak. Sama Iya, ya? supaya nggak apa. Jadi 28 untuk yang teri ya, teri Iya. Medan ya. Ini juga bestseller ya, teri Iya, Medan ya? Iya. Sebenarnya Bukan, bestseller dua-duanya. semua. Bestseller semua Pak Ganda. Iya. tapi memang aku lagi nyoba loro ya, antara yang satu tadi apa yang pertama tadi? Peda. Peda. Antara peda dan dari Medan sama-sama istimewa. Cuma rasanya beda, Mas. Rasa teri sama rasa Nah, ini ada terinya Pak soalnya. Lebih ini ya. Oke, segone hangat enak ya, Pak. Iya. Nah, terus gimana nih Bu kalau teman-teman yang nonton ini mau beli? Beli di mana nih? Bisa langsung WA saya. WA. Atau saya sih ada Shopee Food juga. Tapi Shopee Food itu masih namanya Dapur Sambal Mae, masih Masih Mae Shopee-nya? Iya, masih Mae. Nggak bisa diganti toh? Belum saya diganti. Masih tanya mau konfirmasi ke Shopee ya? juga, iya. Wah, enak nih terinya Pak. Emang enak banget. Nggak enak langsung. Enak banget. Jos nih, sobat kendel. Alhamdulillah. Yang teri ini was bener-bener. Tapi hati-hati. sorry ya, rambutku gatel rek. Aku kor-kori kae kepedesan iki. Tuh tapi keren. Top. Mau tambah pedes ada sambal geprek Pak. Kok geprek lebih pedes lagi? Iya, lebih kenceng lagi. Wah. Itu biasanya anak muda yang suka. Iya. Sambal geprek itu kayak sambal bawang tuh Bu ya? Iya, semacam itu. Jadi kadang kan ada yang mereka yang sibuk itu anak-anak kos gitu kan paling males itu tinggal Iya. makanya saya kemas agak kecil karena biasanya kan itu sekali makan kalau Iya. anak-anak itu. Dan ini sambalnya Indonesia banget. Iya. Jawi Pak. Iya. Sambal. Ini rasa lokal tapi kualitas internasional. Ya bukti ini sampai Hongkong. Iya. Bukan nasional lagi. Rasa lokal tapi kualitasnya itu internasional. Mantap. Gawa Londo ini nek Londo ngerti sudah gawan itu kan sana loh Bu. Iya. Amin, semoga Iya. ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ada Ini nonton Londo nih. ada suka sambal. Masih belajar marketingnya. Iya.
Dan pedesnya lumayan nih, jadi rondo mesti langsung matang wajahnya gitu. Iya. Karena sambal londo itu enggak ada yang pedes. Iya. Enak ini, Bu. Barokah. Amin. Mantep. Terus nganu Bu, apa? Udah masuk ke retail modern belum nih? Saat ini karena sambal baru kemarin tahun ini lengkap ya Pak. Ini saya mau sudah masuk di koperasi Oh, jenis iya. gitu. Kemarin saya juga udah masukin di koperasi dulu. Kalau di mau masuk ke Indomaret gitu saya belum berani. Karena di situ proses pembayarannya kan berjangka lama. Gitu ya. Jadi nanti ini saya usahakan itu lebih ke beli bungkus gitu. Jadi bisa operasional. Kalau outlet fisiknya sendiri di mana? Ada nggak outlet fisik? Masih di rumah. Di rumah ya? Iya. Di rumah ya. Tapi yang gampang lah online. Online di Shopee itu sama Tokopedia. Kalau di rumah di sana tadi yang Manyaran. Iya, Manyaran ya. Tapi WA ada WA juga ada. Kita terus. Sama Instagram ya? Instagram ada sambal aku. Instagram sudah sambal aku ya. Yang Shopee tadi yang sambal mae ya. Iya. Sambal aku kalau Instagram sambal aku atau nanti klik langsung di deskripsi ya. Atau TikTok belum ada ya? Saya enggak pakai itu. Itu belajar sama Mbak Jumal. Ya engko tak ajari nek. Nek magang nek tak ajari ya ora tak ajari. Iya. Berarti ini ibu wis kono ndang melok magang. Biar ada kegiatan. Wis ora apa-apa rong sasi tok sinau tok. Oke Bu, ini tadi apa yang pedo itu 24 berarti ya. Terus yang tadi geprek berapa? Geprek 22. Geprek 22, berarti yang agak selisih sedikit ya. Karena beda di topping ya Pak. Oke. Ini kemasan berapa nih Bu? 150 gram. 150 gram. Iya. Ini kalau ini berapa lama ini ketahanannya? Beda-beda Pak. Jadi ini saya masih masih percobaan itu kalau yang peda itu bisa 6 bulan yang merah, tapi kalau yang hijau masih 4 bulan. Disuruh ruang ya Pak. Disuruh ruang gitu. Tapi kalau bisa ketika membeli bisa disimpan di kulkas. Di kulkas. Suhu ruang itu artinya kan di suhu biasa ini toh. Kadang kan tempat beda-beda kan suhu ruang di tempat Semarang sama di mana. Ya tapi kira-kira 25 derajat lah. Umumnya istilah suhu ruang itu di suhu sekitar 25 derajat. 4 bulanan lah ya. Iya, 4 bulan. Semarang sudah takon. Iya. 20 derajat, 25. Makanya diusahakan masuk di kulkas gitu. Nah ini ada yang kemasan kecil ya Bu? 100 gram. Ini berapa? 100 gram. Tadi 100 gram. Itu 150. 50 ini 100 ya. Berapa kalau yang ini Bu? 100 gram. 22. Iya. Kecil Pak. Iya. Nah ini mau bilang sorry. 150 gram. 28 yang teri Medan. Yang peda 24. Teri Medan lebih mahal ya? Iya Pak. Soalnya kudu ngimpor toko Medan. Iya Pak. Saya jalan ke sana. Yang geprek agak murah ya, 22 ya. Iya. Ini yang kecil berapa geprek? Iya 22. 22 itu 100 mili. Iya. Wah top lah Pak sambelnya. Sekarang ini. Nah sekarang aku pengen nyoba iki. Onde-onde kepala. Kelapa. Onde-onde ketawa ya karena ada mulutnya ketawa. Kita Stres ya. Coba ya Pak Kedai. Boleh. Itu yang apa? Kelor? Iya, itu yang ada 2 varian. Iki yang kelor? Iya, kalau ini yang rainbow itu biasanya kan rainbow itu apa? Anak-anak itu paling males kan makan yang keras yang kes-kes gitu. Nah, itu kan makanan jadul ya kalau menurut ini? Iya, semacam. Yang kelor ini? Enggak, maksudnya onde-onde ketawa. Oh iya, jadul ya. Kadang kan orang males apa toh gitu, paling keras gitu seperti itu. Kalau yang ini ini yang kelor ya? Iya. Loh ini ada mulutnya ini loh. Ada mulutnya loh. Ngakak gitu Pak ya? Ngakak. Jadi itu kadang anak kalau nggak mau sayur kan bisa makan itu.
Loh Bu, ini dikasih nama Sekres itu apa maksudnya Bu? Sekres itu apa namanya sehat sama kalau dimakan keras atau sekali makan keras gitu. Keras itu crispy ya, crunchy crispy. Tapi memang bener apa keras? Emang. Sehat ya? C-nya sehat. Sehat. Karena ada kandungan daun kelornya itu kan bikin. Wah, ini enak Pak. Enak. Gurih juga karena ada inilah wijennya. Gurih. Ini dihitungi ya Bu dulu? Apa? Dihitungi ya Mas macam. Iya, saya sampai capek. Aduh. Ada berapa varian nih kalau onde-onde Sekres nih? Kelor saat sama? ini masih rainbow sama daun kelor. Iya. Kalau di rainbow itu enggak cuma sekedar warna tapi dia ada esennya. Jadi enggak bosen gitu. Kayak apa? Kalau yang hijau itu pandan. Kita coba ya Bu ya. Nggih. Yang kuning ini apa Bu? Yang kuning itu Enggak. durian. Oh durian? Iya, tapi karena digoreng mungkin kalau hanya makan itu durian sekali, makan sekali macam-macam mungkin Pak. harus terus ya Pak. Pandan. Oh, mana tahu? Yang hijau ini pandan, yang Merah apa? red Pink. velvet. Oh red velvet, senang Bang Sibala ya. Red velvet ya. Yang coklat kopi mocha. Jajal aku tak. Ini durian nih. Kan jajal Iya. durian aku. Kerasa enggak Pak? Soalnya itu digoreng bukan yang di open ya nih coba mungkin. Ya cuman enggak orang enggak mengira hanya cuma pewarna gitu Pak. Ya, Karena dia kan. Iya, ya. Nah, semacam. Awalnya sih juga pewarna cuman saya kok lebih ke biar sedikit ada rasa gitu. Nah, Ini harga bener-bener durian esennya. Iya. Dan saya juga yang ada nomor sertifikat halalnya. Oh. Jadi memang saya bikin semua produk itu berkualitas. Kenapa saya seperti itu? Karena saya punya pendamping Pak. Pendamping halal itu yang benar-benar namanya Ibu Diah Setianing. Beliau tinggal di dari Depok. mana itu pendamping apa? Dari Depok. Dia memang benar-benar seorang pendamping dan pelaku usaha yang benar-benar support gitu. Dari dialah saya bisa seperti ini. Ya. Wah, bisa Pak Terima nih? kasih Budia. Budia ya? Iya, iya. Iya. Tap Budia. Pak Kanda, kita pengen ngerti rasanya duren goreng. Ya iki. Nah, Gak percaya jajan. Nah, terus harganya berapa nih Bu? Yang polos ini berapa? Yang kelor? Sorry. sama sih Pak 20 ribuan untuk Oh, semua satu 20 ribuan. Ini beratnya 250 gram, berat bersih ya. 250 gram ya. Budia, tentang perjalanan panjenengan. Iya. Budia, Bu Nur. Nah, gimana prosesnya kok bisa ketemu dan didampingi sama Budia? Oh. Awalnya kan saya nyari legalitas Pak. Aha. Waktu itu saya ada pembinaan dari dinas teman. Saya harus ke dinas sana, dinas sini. Saya itu belum berani gitu. Kemudian saya ditawarin sama Bu Sri. Bu Sri itu ibunya Budia. Ibunya Budia. Sama Mbak dibantu anak saya mau ndak gitu waktu itu. Boleh Bu gitu. Saya sih nggak berpikir yang macam-macam siapa dia tadi, pokoknya yang penting saya bisa punya jalan ke situ gitu. Kebetulan beliau ini pas datang di Semarang pas liburan atau kayaknya Pak ya mau. Dia itu orang mana? Dia tinggalnya di Depok Pak. Oke. Jakarta ya? Iya di Depok. Terus beliau waktu itu saya ke situ sore-sore itu dibantuin prosesnya dari NIB sampai masuk PIRT itu benar-benar saya itu berkendala di situ. Itu saya sampai dari rumahnya kan Hayam Sari ya Pak. Saya masih di Manyaran. Itu saya sampai setengah 12. Saya itu sendirian. Saya ini tidak bisa ditinggali Bu, harus selesai. Tuntas, ya? Ya karena saya sudah masuk di sistem gitu. Terus dia Niku ditunggoni jangan? Ditunggoni berdua gitu? iya sama Budi ya di depan laptop gitu. Sampai saya itu nggak tahu yang namanya harus nyari nama perusahaan. Itu benar saya nggak tahu perusahaan. Perusahaan itu kan setiap UKM itu harus punya Nama. Iya.
Nah itu tuh nggak asal ucap, harus ada kriterianya, harus ada artinya, harus ada filosofinya dan segala macam. Saya sampai bingung gimana Ibu. Pokoknya saya kasih waktu 5 menit harus selesai gitu. Itu pada waktu daftar apa waktu itu? PRT Pak. PRT. Yang apa? Yang produk ini? Semua dua-duanya. Semuanya? Saya dua-duanya. Waktu itu terus saya benar sampai jam 11:30 itu, ya Allah Pak, mana ada orang sampai mau dampingi sampai sekian jam gitu kan. Dan beliau orang Depok loh ya? Iya. Ya. Saya tuh berawal dari sini tuh jalan sendiri Pak. Jalan sendiri? Iya, saya tuh tidak ada yang mendukung sama sekali. Dengan Budiah itu saya dibimbing beliau sampai 11:30. Saya dari rumahnya diantar sama anaknya pulang itu sampai di jalan keluar dari Gayam. Saya perempuan naik motor sendiri sampai rumah 11:30. Dari Gayam Pak. Dari Gayam sampai ke Manyaran. Oh, lu kok Depok itu bayar Depok? Enggak, waktu itu Ibu masih liburan di Semarang. Oh, Budiah itu masih liburan di Semarang? Iya, di Semarang gitu kan. Jadi waktu itu sampai jam 11:30 saya baru kenal nih. Orang baru kenal kok mau sampai bantu saya sampai jam 11:30 gitu. Itu dalam rangka apa bantu itu? Tidak ada dalam rangka apa-apa. Lu kok sakit kepanggih? Ya Ibu Sri itu menawarkan, Mbak kalau yang mau ya datang aja ke rumah. Oh, lah Bu Sri ketemunya dari mana ya? Bu Sri itu satu grup sama saya di Rangkul itu. Luar biasa ya. Budiah. Dan akhirnya sukses ya? Alhamdulillah. Jadi memang Budiah itu memang benar-benar full up banget sama UKM-UKM yang baru kayak saya gitu itu. Ya? Iya. Tapi kan beliau orang Depok. Nah itu loh Pak ya. Itu kan apa sih profesinya Budiah itu? Budiah itu juga di sana aktivis juga sih. Aktivis juga. UKM juga. Terus jiwanya aktivis. Iya. Ya. Orang di Depok, orang di Semarang, makanya ngajari wong tuntas. Iya, tuntas. Dia enggak mau setengah-setengah. Dia pernah bilang sama saya enggak akan lepasin kamu. Saya enggak akan lepasin kamu kalau sebelum kamu jadi. Maksudnya jadi itu kamu punya usaha yang benar, yang bisa untuk income tiap bulannya seperti itu. Masih punya kontak, masih kontak kali Budiah? Kemarin saya bantu beliau ke Semarang untuk pembekalan sertifikat halal pemberkasan. Itu dari grup yang untuk Gayam Sehari itu ada teman-teman Budiah diundang begitu? Iya. Beliau datang ke sini tuh langsung memberi pembekalan sama teman-teman. Jadi yang mereka yang enggak tahu itu disuruh, ayo Mbak Nur itu diajak siapa aja, nanti kalau saya di Semarang saya kasih pembekalan pemberkasan manual SJBJ-nya itu dan itu benar-benar gratis loh Pak, gratis. Ke Semarangnya kan ada transport apa? Enggak Pak. Dia memang benar-benar namanya kalau udah totalitas ya Kak gitu. Wow. Terus Budiah. Iya, Budiah kalau bisa jadi pembicara kita keren ya. Wah, ini kalau mumpung ini beliau ada di sini. Ada di Semarang? Ada sampai tanggal 30, makanya memang itu harus kontak beliau. Oh, jenengan introduction beliau. Iya. Nanti kita follow up. Ya. Gitu. Kalau kesal jadi. Budiah itu contoh yang hebat. Iya, dia benar-benar hebat. Saya salah satu pengagumnya dia. Oh iya. Itulah ya. Iya, selalu kalau saya turun semangat dia langsung angkat lagi. Nanti lama nggak kontak. Dan itu gratis semua loh Pak. Iya. Dan ini yang merasakan berkahnya ini enggak saya tok. Teman-teman yang sudah sertifikatnya halal keluar itu ya udah jalan dari bimbingan Budiah semua ya. Sepanjang itu. Nanti kalau beliau di sini kan kita ulas bagaimana proses mendaftar bagi yang masih awam ya Pak. Iya. Pasti keren penjelasan beliau. Sudah nanti enggak bisa ini Pak, benar-benar dia itu tahu dari mana-mana. Iya. Informasinya. Jadi dia pendamping yang mendampingi pendamping. Woi, pendampingnya pendampingi.
pendamping. Jadi bukan sekedar pendamping abal-abal kalau menurut saya. Wow. Wah, ya mesti ya. Iya. Ini buktinya, ya kan? Benar. Nggih. Apa yang paling terkesan di dalam memperjuangkan produk ini, Ibu? Mencari value untuk customer-nya itu benar-benar harus benar-benar memang mempunyai kualitas yang Customer. iya. Maksudnya Value-nya. Mencari value untuk customer. Jadi apa yang dapat customer dari produk Ibu gitu ya maksudnya? Iya. Jadi itu harus Ibu ketemu value-nya. Iya, itu harus memang benar-benar disampaikannya itu benar-benar dengan kualitasnya, Pak. Oh. Iya. Jadi customer value-nya produk ini adalah kualitas begitu. Iya. Jadi saya membuat produk saya itu semua yang berkualitas. Jadi misalnya kayak cabai nih, setitik ada itu saya enggak tak pakai. Jadi itu mempengaruhi kualitas sambal saya. Jadi memang benar-benar bahan pilihan. Percaya. Gitu sih. Jadi agak layu dikit tuh nggak bisa. Enggak mau benar-benar saya. Rasanya ya paten. Paten. Enggak mau. Iya, paten, Pak. Ya. Jadi saya mending rugi daripada saya ngasih customer itu yang tidak menurut saya untuk saya sendiri aja saya enggak mau. Kenapa saya harus memberikan? Yes. Iya. Iya, seperti itu. Tuh. Saya saja nggak mau ketika customer ya. Iya, semacam itu. Luar biasa. Saya berusaha seperti itu. Jadi mereka akan membeli dengan uang mereka. Saya juga harus memberikan yang terbaik buat mereka. Itu aja sih. Ya. Motivasi saya untuk dagang seperti itu. Bu, kalau kesan positif atau kenangan yang paling wow, yang paling membahagiakan jenengan apa? Kemarin. Apa? Kemarin waktu kita ada session dengan event sama Bank BJB. Bank BJB. Iya, Bank BJB. Saya itu benar-benar melihat di situ tuh bapak-bapak ibunya itu respon banget dengan produk-produknya yang UKM ada. Jadi semua itu dibeli sampai sambal saya itu habis. Iya. Di situ saya padahal waktu itu saya pikir hanya cuma untuk pajangan. Ya. Itu ternyata habis bersih di. Apa respon yang paling Ibu suka dari mereka? Maksudnya jadi mereka itu nggak berpikir yang bagaimana, cuman melihat kemasan, dia membaca komposisi mungkin seperti komposisi kemasan terus legalitas langsung bayar. Oh gitu. Ya. Jadi, bagaimana dia percaya? Kalau menurut saya orang itu melihat di kemasan. Dari kalau kemasannya aja dia langsung. Iya, kalau kemasannya dia sudah high ya menurut saya tuh. Ini sih biasa, cuman di sini diterangkan secara jelas dan padat dan singkat ya Kak. Kayak masa penyimpanan. Terus apa lagi nih? Petunjuk penyimpanan. Petunjuk itu kan penyimpanan penting, ada ya. Penting buat customer itu penting sama tanggal kadaluarsa sama komposisi juga loh. Iya. Ini hal kecil tapi penting buat mereka. Iya. Mereka nggak terlalu melihat ke merek sih ya. Iya. Cuman ketika saya melihat di situ saya amati bapak ibunya itu mesti membaca. Apa rasanya ketika dagangan langsung diborong habis? Semoga seperti itu lagi, alhamdulillah. Amin. Dan itu teman-teman yang ngambil ke resellernya juga seperti itu. Selalu. Iya. Jos, Gandos. Paten bener ya, rasanya paten kemasannya juga profesional ya Pak. Iya, profesional nih. Ya, looks profesional. Terus rasanya benar-benar oke. Mimpi ke depan apa? Mimpi besar untuk sambal ini. Saya pengen sambal saya itu nanti akan membuat berkah untuk semua ya yang membeli, dan nanti saya pengennya punya teman-teman yang mau bantu saya kayak karyawan gitu kan. Jadi kayak kalau besar kan saya pasti akan membawa teman-teman untuk membuat, jadi semoga berkah untuk mereka gitu. Amin. Saya
nggak mulung-mulung sih Pak, nggak itu nanti supaya Allah aja yang mengatur semua. Ya, cuma saya niatnya seperti itu saja. Ya Bu ya, pokoknya berserah. Ya, itu lebih ke misi Pak ya. Serah. Ya, jadinya seperti apa sudah diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Gitu saya kira Bang Anda. Ya. Tapi sebelum berpisah Pak Jun, iya. Saya pengen Bu Nur nih memberikan tips buat Sobat Kendel. Silakan berikan tips Bu. Sobat Kendel tetap semangat, biarpun kita tidak tahu apa, kita harus belajar dan selalu mencari ilmu. Sebatas apapun usia kita, selalu ilmu harus kita dapat supaya untuk pembekalan sampai akhir hayat. Meskipun rambutnya putih tetap harus belajar terus ya. Kudu wani sinau terus. Wani sinau. Ya. Iya. Oke Pak Jumala, kita harus akhiri sesi luar biasa ini bersama Bu Nur ya, dari Sambalaku dan Onde Ketawa Sekres ya. Jangan lupa Sobat Kendel di like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Subscribe Cak Kendel Podcast dan nyalakan loncengnya. Tereng. Iwahyu dan Kendel. See you Cak Kendel.